Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan analisis keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah. Konsep dari perbankan syariah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan syariah. Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu profit atau keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang dimaksud adalah bank sebagai pihak penyedia modal dengan menyalurkan modalnya kepada pengusaha, maka bank akan mendapatkan pendapatan, sedangkan bagi pihak pengusaha akan mendapatkan modal usaha sehingga pendapatan usaha juga akan meningkat. Bank akan tetap beroperasi jika seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan yang diperoleh. Sebagian besar pendapatan bank berasal dari sistem bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan. Jika sistem penyaluran dalam bentuk pembiayaan bermasalah, maka pendapatan bank juga akan mengalami permasalahan. Dan sebaliknya, jika penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan adalah lancar, maka keuntungan dari sistem syariah akan diperoleh sesuai dengan target pencapaian awal. Dengan demikian, bank harus merekrut tenaga yang terampil dan profesional dalam mengelola dana yang ada. Rumusan masalahnya bagaimana cara menganalisis keunggulan produk pembiayaan bank syariah. Tujuannya mengetahui keunggulan dari berbagai produk pembiayaan perbankan syariah. Manfaat yang pertama, manfaat teori. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah. Kedua, manfaat praktis bagi penulis, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai analisis keunggulan pembiayaan perbankan syariah sebagai persyaratan meraih. Yang kedua, sebagai persyaratan meraih gelar S1 pada Fakultas Ilmu Keislaman. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi akademis tentang analisis keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan adalah salah satu fungsi lembaga keuangan, khususnya untuk bank syariah. Konsep pembiayaan adalah menyalurkan dana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana dari pihak yang kelebihan dana. Dengan konsep di atas, berbagai macam produk pembiayaan pun diciptakan oleh perbankan syariah. Salah satunya adalah produk pembiayaan dengan akad mudharabah. Di dalam prinsip bagi hasil, terdapat produk dengan akad pembiayaan mudharabah. Konsep mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya hanya menjadi pengelola atau mudharib. Keuntungan usaha dibagi bersama menurut kesepakatan di awal yang disebut dengan nisbah bagi hasil. Sedangkan bila mendapat kerugian, maka sahibul malah yang menanggungnya. Selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari mudharib. Apabila kerugian disebabkan oleh mudharib, maka mudharib ikut menanggungnya. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahibul mal dan keahlian dari mudharib. Transaksi dua akad mudharabah ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahibul mal dan manajemen proyek. Sebagai kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan wakil sahibul al-mal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah analisis keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah. Jenis data.
Datanya adalah menggunakan data sekunder, data yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian. Misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini digunakan untuk proses penelitian lebih lanjut yang dapat berupa data dari hasil studi literatur dan data internal perusahaan yang menyangkut gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan serta laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data. Yang pertama itu data informasi dari Badan Statistik Perbankan Syariah selama 6 tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2014. Teknik pengumpulan datanya yang pertama itu studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang didapat dari jurnal ekonomi, buku literatur, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai referensi, yaitu tentang produk pembiayaan. Yang kedua, dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan, menyalin data, dan laporan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, serta digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.